Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik peserta mata kuliah Psikologi Pengembangan Komunitas. Ini adalah pertemuan kedua kita dan sesuai RPS kita akan masuk ke dalam eh, bagian awal dari kuliah materi kita, yaitu eh, tentang memahami komunitas dari konsep hingga pengembangan komunitas. Oke, baik. Kenapa memahami komunitas ini penting? Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial ya, seperti yang telah kita pelajari di mata kuliah psikologi sosial, bahwa eh, hampir seluruh perilaku manusia itu juga dipengaruhi oleh keberadaan orang lain. Dan manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu menjadi bagian dari satu komunitas atau satu kumpulan, gitu ya, satu komunitas. Nah, jadi ketika kita memahami komunitas itu atau memahami manusia sebagai bagian dari komunitas, maka usaha untuk pengembangan komunitas itu sebenarnya adalah usaha untuk mengembangkan manusia atau individu. Oke. Baik, jadi mari kita mulai dengan memahami apa itu komunitas secara mendalam. Ya, jadi komunitas itu bukan sekedar kumpulan orang yang berada di satu tempat. Ya, jadi lebih dari itu, komunitas adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan identitas, misalnya komunitas pencinta kopi, misalnya mahasiswa eh, apa pencinta alam, misalnya mahasiswa penggiat dakwah kampus ya dan sebagainya. Itu adalah kesamaan identitas. Kemudian komunitas juga adalah sekelompok orang yang memiliki interaksi, saling berinteraksi sosial, seperti melakukan pertemuan rutin, melakukan diskusi atau kegiatan bersama yang sesuai dengan kesamaannya tadi ya. Jadi misalnya dia kesamaan identitasnya pencinta kopi, ya berarti kegiatannya ada di sekitar tadi apa namanya perkopian gitu ya misalnya. Nah, terus apalagi yang dimiliki oleh komunitas yaitu ikatan emosional. Jadi rasa persaudaraan dan kepedulian antar anggota. Ya. Jadi karena ada interaksi, terus ada kesamaan identitas, maka kalau seperti yang kita pelajari di psikologi sosial dasar bahwa kelompok itu akan membuat seseorang apa itu namanya suatu ikatan yang tidak kita sadari ya atau favoritism, sesama kelompok in-group favoritism. Nah, terus yang terakhir yang dimiliki oleh komunitas adalah nilai dan norma bersama. Jadi ada aturan bisa tertulis atau tidak tertulis yang disepakati bersama bahwa dalam satu komunitas itu ada hal-hal yang mungkin di luar komunitas itu boleh tetap tapi dalam komunitas tidak boleh atau ada aturannya sendiri-sendiri. Jadi itu adalah norma yang unik dari setiap komunitas. Apa contoh-contohnya misalnya eh, contoh-contoh komunitas misalnya komunitas RT RW ya. Jadi kesamaan wilayah. Ada kesamaan wilayah juga kesamaan kepentingan ya. Kalau di RT RW itu. Kemudian misalnya komunitas fotografi terikat oleh minat yang sama atau komunitas alumni terhubung oleh pengalaman masa lalu yang sama ya. Jadi ikatan alumni SMA, SMP itu juga contoh satu komunitas. Oke. Kemudian setiap komunitas memiliki ada strukturnya ya seperti suatu organisasi itu biasanya memiliki struktur. Nah, tapi yang akan kita bicarakan di sini bukan hanya struktur tapi juga dinamika. Jadi ada dinamika dalam setiap komunitas. Dinamikanya ini biasanya unik ya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Jadi dalam struktur dan dinamika itu ada peran dan status. Ya, contohnya misalnya dalam komunitas kampung ada ketua RT, pengurus PKK hingga Karang Taruna ya, koordinator pemuda.
Setiap peran memiliki tanggung jawab spesifik seperti ketua RT mengurusi administrasi warga, pengurus PKK mengembangkan apa ketahanan pangan keluarga misalnya, terus koordinator pemuda mengembangkan minat bakat pemuda, mengembangkan partisipasi pemuda. Nah, itu adalah peran dan status ya. Boleh saja status itu formal ya. Kalau peran bisa tidak formal. Jadi bisa saja ada seseorang yang perannya itu peran kepemimpinan meskipun secara formal dia tidak punya status ya. Tapi peran dan status itu bisa saling menguatkan. Jadi orang bisanya dikasih status karena perannya, begitu pula dia harus berperan karena ada statusnya. Nah, tapi bisa juga berdiri sendiri-sendiri. Oke. Terus ada pola hubungan. Pola hubungan misalnya hubungan formal ya. Jadi pola hubungan formal itu biasanya terbentuk pada apa? Pada kegiatan-kegiatan formal, misalnya rapat rutin, musyawarah warga. Nah, sementara yang informal misalnya gotong royong, ada arisan, kumpul-kumpul di apa namanya? Kumpul-kumpul di pos ronda dan sebagainya. Nah, contohnya ya misalnya komunitas pengajian memiliki struktur formal untuk kegiatan utama, tapi juga punya grup WA untuk komunikasi sehari-hari, misalnya seperti itu. Terus kepemimpinan. Ya, jadi kepemimpinan ini bisa juga formal, misalnya ketua yang dipilih secara resmi. Sementara ada juga kepemimpinan yang informal, misalnya tokoh yang dihormati karena pengalaman atau karakternya. Ya, misalnya dalam komunitas petani ya ada ketua kalau istilahnya di ini Gapoktan ya, eh, gabungan kelompok tani. Nah, itu formal. Tapi ada juga sesepuh desa, misalnya orang yang punya lahan paling luas misalnya dan punya pengalaman paling banyak dalam pertanian. Biasanya dia menjadi pemimpin informal. Nah, terus ada dalam dinamika komunitas itu juga ada konflik dan kohesi ya. Jadi kalau konflik itu perbedaan tentang eh, apa suatu pendapat ya yang terhubung dengan komunitasnya. Maksud kohesi itu bagaimana kekuatan atau keterikatan satu sama lain. Nah, contohnya misalnya gotong royong membantu anggota yang terkena musibah itu adalah kohesi. Nah, contoh konflik misalnya perbedaan pendapat tentang iuran bulanan. Nah, itu eh, apa namanya konflik yang terhubung dengan identitas komunitas tadi, kohesi juga seperti itu. Oke. Sekarang kita lihat ada beberapa jenis komunitas yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nanti bisa ditambahkan ya kalau ada yang belum masuk di sini. Eh, Misalnya komunitas geografis, artinya terikat oleh lokasi fisik. Misalnya komunitas desa, RT, RW, kompleks perumahan. Nah, itu adalah komunitas geografis. Karakteristiknya terikat oleh lokasi fisik yang sama. Ya. Nah, terus yang kedua ada komunitas fungsional atau minat. Contohnya komunitas pencinta sepeda ontel misalnya, atau komunitas traveler. Ya, karakteristiknya misalnya terikat oleh hobi atau kepentingan yang sama. Aktivitasnya misalnya gathering rutin, sharing pengalaman, event bersama, bikin bazar dan sebagainya. Nah, terus yang ketiga komunitas virtual. Nah, komunitas virtual ini komunitas yang tidak terikat oleh wilayah, tetapi mereka bertemunya di dunia maya, namanya virtual ya. Misalnya grup WA, grup Facebook info, apa info Makassar, apa ya misalnya. Terus misalnya ada komunitas programmer Indonesia. Eh, Karakteristiknya interaksi utamanya melalui platform digital ya. Aktivitasnya biasanya diskusi online, ada webinar, sharing informasi ya. Nah, terus komunitas marginal, contohnya komunitas difabel, komunitas pemulung ya. Nah, ini biasanya adalah komunitas dari warga-warga yang merasa mereka itu harus dikuatkan oleh advokasi ya. Jadi mereka terpinggirkan sehingga harus ada berkumpul untuk satu kekuatan supaya mereka didengarkan, orang-orang sadar bahwa mereka ada. Nah, ini biasanya disebut sebagai komunitas marginal. Karakteristiknya kelompok yang memerlukan perhatian khusus. Aktivitasnya program pemberdayaan, advokasi hak-hak dan sebagainya. Nah,
sebelum lanjut ke slide berikutnya, supaya saya bisa memastikan Anda menyimak, setelah slide 4 ini saya ingin Anda nanti apa namanya, membuat satu file gitu ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan di tengah-tengah perkuliahan ini. Jadi, memastikan untuk Anda menyimak. Oke, itu pertanyaan pertama, silahkan dituliskan nanti di dalam kertasnya itu, di filenya itu, jawaban dari pertanyaan berikut. Apakah komunitas harus selalu berada dalam satu wilayah? Nah, jawabannya ya atau tidak dan jelaskan. Ya, jelaskan contohnya. Oke, itu pertanyaan pertama. Nanti akan ada pertanyaan selanjutnya di slide berikutnya. Oke, terus mari kita dalami karakteristik unik dari setiap jenis komunitas. Ya, jadi misalnya komunitas desa. Ya, jadi komunitas desa ini biasanya ikatan sosialnya sangat kuat ya, seperti yang bisa kita lihat. Eh, Seperti misalnya tradisi apa itu namanya, memindahkan rumah ya, palete bola kalau di Bugis misalnya. Rumah-rumah kayu itu di, di dipindahkan dengan cara digotong oleh banyak orang. Ya, itu salah satu contohnya, dan itu tidak dibayar. Orang-orang yang membantu itu mau bayar orang sekampung kan tidak mungkin ya. Nah, itu biasanya hanya makan siang bersama misalnya. Itu menunjukkan bahwa ada ikatan sosial yang sangat kuat. Eh, Contoh yang lain misalnya tradisi bersih-bersih lingkungan, terus upacara adat, ya, terus sistem pertanian bersama, yang berbasis kearifan lokal ya, pembagian pengairan dan sebagainya. Nah, ketergantungan pada sumber daya alam, misalnya pertanian, peternakan, dan kehutanan. Oke, terus komunitas urban. Tadi desa, sekarang yang di kota. Jadi biasanya cirinya adalah mobilitasnya tinggi dan dinamis. Ya, jadi contohnya komunitas apartemen, komunitas bisnis, distrik perkantoran misalnya. Itu adalah komunitas urban. Dan desa dan urban ini masuk dalam komunitas wilayah tadi ya, yang sudah kita bicarakan di awal. Tantangannya adalah menciptakan rasa kebersamaan di tengah kesibukan. Karena orang kota itu biasanya eh, tidak cukup waktu untuk berinteraksi dengan tetangga. Ya, biasanya mereka lebih banyak di jalan dan di tempat kerja. Eh, Programnya misalnya apa yang bisa dibuat program, misalnya Car Free Day, festival kuliner lokal, acara komunitas weekend ya, sehingga bisa mereka bertemu dan berinteraksi dengan tetangga. Nah, berikutnya komunitas hobi. Jadi komunitas hobi ini tadi yang sudah kita bicarakan, karena fokus pada satu passion yang bersama, maka biasanya eh, contoh konkretnya itu komunitas fotografi misalnya. Kegiatannya apa saja? Misalnya hunting foto bersama, pameran karya. Contohnya misalnya lagi komunitas musik misalnya, ada konser kolaborasi, komunitas olahraga bikin apa turnamen gitu ya, komunitas apa lagi misalnya, komunitas mahasiswa ya, misalnya bikin seminar dan sebagainya. Nah, terus komunitas virtual tidak terbatas geografis. Ini salah satu eh, karakteristik yang paling kuat adalah tidak terbatas geografis. Contohnya misalnya grup Telegram, grup WA, grup Telegram para misalnya para pengembang properti misalnya, atau komunitas trading online. Nah, kegiatannya apa misalnya webinar, ya, challenge online, giveaway gitu ya, meet up tahunan. Nah, itu adalah contoh-contoh untuk membuat mereka saling terikat. Oke. Nah, pengembangan komunitas adalah proses yang memerlukan eh, perencanaan yang matang ya, karena dia adalah proses transformatif, artinya berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lebih bagus, tuh ya. Jadi eh, kenapa perlu pengembangan komunitas? Karena komunitas ini memang membutuhkan sebuah proses transformasi. Nah, jadi di sini definisinya adalah pengembangan komunitas adalah proses yang terencana dan sistematis untuk meningkatkan
kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan komunitas. Jadi kuncinya itu ya. Jadi proses sistematis untuk meningkatkan kapasitasnya. Jadi kapasitasnya bagaimana supaya mereka dari dulu hanya bisa membaca, sekarang bisa menulis kan pendapatnya misalnya. Itu kapasitas. Kemandirian tidak tergantung lagi pada orang lain. Dulu sumber-sumber daya yang disediakan oleh pihak lain, sekarang bisa mereka buat sendiri. Dan yang terakhir adalah kesejahteraan komunitas bahwa mereka sudah merasa lebih bahagia, lebih nyaman. Tujuannya adalah untuk memberdayakan komunitas dalam memecahkan masalah dan mencapai tujuan bersama. Iya. Nah, pengembangan komunitas bukan sekedar kegiatan sosial biasa, tapi eh, kegiatan untuk mengubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Contohnya, program bank sampah yang mengubah masalah sampah menjadi peluang ekonomi. Ya, jadi awalnya sampah itu menjadi sesuatu yang apa namanya, sesuatu yang menjadi masalah gitu ya. Nah, ternyata sampah itu bisa didaur ulang, bisa dibuat apa eh, sesuatu yang berharga. Maka itu adalah proses transformatif. Nah, terus sejarah perkembangannya. Jadi, pengembangan komunitas telah berkembang selama bertahun-tahun. Jadi, banyak sekali berbagai model dan pendekatan. Anda bisa baca di berbagai jurnal-jurnal bagaimana pengembangan ini dilakukan oleh para praktisi pengembangan atau volunteer ya. Nah, eh, misalnya evolusi dari gotong royong tradisional ke pemberdayaan modern. Dulu kalau masih banyak daerah apa itu namanya desa ya, itu gotong royong masih kental. Tetapi ke sini-sini daerah urban yang semakin luas, maka eh, apa namanya gotong royong itu menjadi bertransformasi ke pemberdayaan modern ya, misalnya berdonasi untuk satu ini tuh sekarang bukan lagi membantu seseorang tuh bukan lagi mendatangi dan sebagainya, tapi misalnya ada donasi digital yang ditransfer dan sebagainya. Misalnya juga contohnya lagi misalnya arisan RT menjadi koperasi simpan pinjam digital. Nah, terus ada model-model pengembangan. Yang pertama itu model partisipatif. Misalnya partisipasi itu misalnya contohnya apa? Melibatkan warga dalam setiap keputusan. Jadi semua orang merasa berhak untuk berpartisipasi atau memberikan kontribusinya. Eh, Contohnya misalnya musyawarah perencanaan pembangunan desa atau yang kalau di ini namanya Musrengbangdes ya. Musrembang, ada desa, ada kecamatan. Nah, di sana semua orang bisa mengungkapkan apa kebutuhannya, apa idenya yang harus apa namanya, yang mungkin dibutuhkan dalam wilayahnya. Nah, terus yang kedua, model berbasis aset. Jadi mengoptimalkan potensi yang sudah ada. Jadi dipotret di dalam wilayah itu misalnya bagaimana sumber dayanya dipetakan terus itu dikembangkan ya. Misalnya pengembangan desa wisata. Ya, jadi ada tempat yang misalnya ada lautnya cantik ya. Nah, itu bagaimana supaya masyarakat semua bisa menikmati itu ya dikembangkan dengan misalnya menjadikan desa wisata. Terus model berbasis proyek ya. Jadi fokus pada program yang terukur. Contohnya misalnya program pemberdayaan UMKM dengan target spesifik. Ada UMKM mengelola hasil alam apa, terus nanti targetnya apa, semua orang pendapatannya berapa misalnya. Nah, oke. Terus kita ke tujuan utama pengembangan komunitas. Jadi ada 4 tujuan utama yang ingin dicapai dalam pengembangan komunitas. Yang pertama adalah pemberdayaan. Jadi pemberdayaan itu adalah meningkatkan kapasitas anggota komunitas. Contohnya pelatihan digital marketing untuk pelaku UMKM lokal. Nah, programnya misalnya workshop keterampilan, mentoring bisnis, dan lain-lain. Terus yang kedua, peningkatan kapasitas, mengembangkan kemampuan organisasi. Contohnya apa? Pelatihan manajemen untuk pengurus Karang Taruna. Ya. Programnya misalnya leadership training atau studi banding ke tempat yang lain. Terus kemandirian, misalnya kemandirian itu bagaimana supaya tidak tergantung kepada pihak lain ya. Nah, contohnya apa? Misalnya mengurangi ketergantungan pada eh, apa namanya pengelolaan sampah di luar. Jadi tukang sampah itu harus ditunggu gitu ya. Kalau tidak datang maka sampah jadi berserakan, itu menjadi masalah, menjadi penyakit dan sebagainya. Nah,
Kalau kita apa namanya menekankan tujuan pengembangan adalah kemandirian, maka kita harus memfasilitasi masyarakat untuk bisa mengolah sampahnya sendiri. Untuk eh, sampah itu tidak lagi harus tergantung pada pihak luar yang mau mengambil sampah. Keempat adalah kesejahteraan. Jadi bagaimana supaya semua orang meningkat kualitas hidupnya. Nah, misalnya tadi ya sampah itu ya ininya ternyata bisa menghasilkan uang. Nah, itu meningkatkan kesejahteraan. Atau misalnya contoh program posyandu lansia. Lansia sering di apa itu namanya sebagai orang yang paling rentan yang tidak sejahtera karena penyakit dan sebagainya. Nah, ada program posyandu lansia yang bagaimana supaya lansia itu selalu dikontrol kesehatannya, di ada aktivitas rutin bersama sehingga mereka tetap berdaya, ada senam bersama misalnya dan sebagainya. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya yang Anda tulis di dalam file Anda nanti yang nomor dua adalah ini. eh Jika ada sebuah komunitas yang mengalami masalah partisipasi yang rendah, jadi dia sudah mensosialisasikan satu program, tapi tidak bisa tujuannya tidak bisa tercapai, tidak pemberdayaan, peningkatan kapasitas kemandirian dan kesejahteraan karena yang ikut sedikit, banyak yang tidak enggan berpartisipasi. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Silahkan dituliskan juga ya. Oke. Terus pendekatan holistik dalam pengembangan komunitas ya. Jadi dalam mengembangkan komunitas kita perlu memperhatikan 5 aspek utama yang saling berintegrasi. Yang pertama adalah integrasi, menyelaraskan semua aspek pembangunan. Misalnya program desa wisata tadi yang contoh yang tadi ya misalnya harus mengintegrasikan ekonomi, budaya dan pelestarian lingkungan. Jangan sampai hanya untuk supaya bisa dapat uang semua wisatawan bebas gitu buang sampah dan tidak ada yang mengurusi akhirnya sumber daya wisata itu menjadi tercemar dan malah jadi ditinggalkan orang karena tidak nyaman lagi. Nah, misalnya, implementasinya apa kalau begitu? Berarti ada pembentukan kelompok kerja lintas sektor. Ada yang bertugas untuk apa namanya ekonominya, misalnya bagaimana mengembangkan supaya lebih menarik. Ada yang menginserkan budaya di sana harus dipertahankan. Terus ada yang tugas misalnya bersih-bersih dan bagaimana supaya lingkungan itu tetap lestari. Nah, terus aspek kedua adalah aspek sosial. Jadi fokus pada hubungan antar warga. Contohnya misalnya festival kampung yang memperkuat kohesi sosial. Ya, jadi kompetisi itu ketika ada festival misalnya itu bukan untuk memecah belah saingan menang-menangan, tetapi untuk melihat potensi dan justru menyatukan. Programnya misalnya jadi program festival kampung misalnya tadi ada pertemuan warga dan kegiatan pemuda yang memberdayakan mereka sehingga mereka semua merasa berpartisipasi. Terus aspek ekonomi, jadi peningkatan kesejahteraan material. Contohnya pasar rakyat digital, koperasi simpan pinjam. Nah, apa programnya misalnya pelatihan wirausaha, pembentukan apa itu BUMDes ya, oke, badan usaha milik desa. Oke. Terus yang aspek keempat adalah budaya, pelestarian dan pengembangan nilai lokal. Contohnya misalnya dalam kegiatan-kegiatan kelurahan itu selalu ada misalnya sentuhan seni tradisional yang dimodernisasi boleh, tetapi seni tradisional itu masih terasa gitu. Nah, programnya biasanya misalnya di dalam desa itu ada program seni untuk generasi muda, ada sanggar tari misalnya dan sebagainya. Nah, terus yang terakhir lingkungan ya. Lingkungan misalnya bagaimana supaya keseimbangan pembangunan dan kelestarian alam itu terjaga. Misalnya contohnya program Kampung Hijau, pengelolaan sampah terpadu dan urban green living lah ya. Gitu. Jadi bagaimana supaya meskipun sudah menjadi kota tetapi yang namanya hidup urban living itu tetap bisa di ini. Oke. Nah, aspek sosial dalam pengembangan komunitas itu eh, adalah salah salah dua yang krusial. Yang pertama itu eh, keadilan sosial. Ya, jadi keadilan sosial
adalah memastikan setiap anggota komunitas itu mendapatkan keadilan atau kesempatan yang sama. Kesempatan yang sama untuk berkontribusi, juga kesempatan yang sama untuk mendapatkan haknya. Nah, implementasinya misalnya program beasiswa untuk anak kurang mampu, terus layanan kesehatan bersubsidi, apalagi misalnya pelatihan kerja untuk disabilitas. Nah, jadi biasa ada ini ya program kampung inklusif. Oh iya, nanti saya kasih video bagaimana ini ya, video tentang bagaimana sebuah desa difabel itu bisa bangkit. Terus kesenjangan sosial. Nah, kesenjangan sosial ini tidak bisa, itu adalah kontranya dari keadilan sosial ya. Jadi kesenjangan sosial, bagaimana gap antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dalam komunitas itu ada. Nah, jadi ini harus diatasi ya. Jadi bagaimana mengatasinya? Biasanya adalah yang pertama itu mengidentifikasi dulu masalahnya. Misalnya ada perbedaan akses pendidikan. Oh, yang miskin tidak bisa sekolah di tempat yang sama dengan orang kaya misalnya. Nah, itu adalah perbedaan akses. Kemudian kesenjangan digital. Oh, orang kaya bisa cepat informasinya karena ada HP-nya. Kalau yang miskin tidak bisa karena tidak ada HP-nya misalnya. Terus ketimpangan ekonomi. Nah, solusinya biasanya misalnya apa? Oh, ada perpustakaan komunitas. Jadi semua orang bisa mendapatkan akses untuk belajar literasi. Kemudian pelatihan literasi digital untuk lansia. Program pemberdayaan difabel pada ekonomi mikro misalnya. Oke. Terus, nah, yang kedua, aspek yang krusial juga adalah aspek ekonomi. Aspek ekonomi, ada tiga pilar utamanya ya, pemberdayaan, kemandirian, dan keadilan. Pemberdayaan itu artinya misalnya pelatihan, contohnya ya pelatihan kewirausahaan digital misalnya. Terus pendampingan UMKM, akses ke pembiayaan mikro. Nah, contohnya misalnya kelompok ibu-ibu PKK yang berhasil mengembangkan produk olahan lokal. Jadi eh, biasanya ibu-ibu tuh ya suka masak-masak di dapur dan olahannya itu dari apa yang ada di sekitar mereka. Nah, itu ketika mereka bisa dia kembangkan untuk menjadi usaha UMKM. Nah, itu salah satu eh, contoh program konkret pemberdayaan ekonomi. Kemudian kemandirian ini misalnya eh, apa desa punya sumber sumber keuangan sendiri. Ya, biasanya badan usaha milik desa ya, misalnya ada desa wisata tadi ya. Terus ada BUMDesnya, BUMDesnya mengelola itu. Terus ada koperasi digitalnya. Bahkan sekarang ada yang sudah bikin marketplace ya, desa atas nama BUMDes desanya. Nah, terus ada keadilan ekonomi. Program nyata yang tadi hasil dari BUMDes misalnya itu ada hasil yang dirasakan oleh semua orang. Ya, biasanya tidak berupa uang tapi pembangunan. Misalnya uangnya dipakai untuk bangun jalan, bangun balai desa, beli apa inventaris desa gitu ya. Nah, itu biasanya seperti itu. Terus, nah aspek budaya. Ini nanti kita dalami ketika kita bahas masing-masing ini ya. Saya langsung ke tantangan saja. Nah, ini tantangan dalam pengembangan komunitas. Biasanya ada kesenjangan sosial ekonomi. Jadi ini yang biasanya tantangan utama. Ini kalau pendapatannya berbeda, ekonominya berbeda, biasanya pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap peluang itu juga berbeda ya. Kalau pendapatannya berbeda, maka dia tidak bisa mengakses pendidikan dengan baik. Akses ke apa kesehatan, obat-obatan, dan apa makanan bergizi mungkin juga kurang, dan peluangnya juga akhirnya menjadi berkurang. Nah, terus eh, kerusakan lingkungan. Jadi ini juga tantangan yang kompleks. Seringkali upaya untuk mensejahterakan itu jadi misalnya bagaimana supaya desa ini menjadi sejahtera, diambillah sumber daya, sumber alam dari desa itu. Tetapi akhirnya menjadi kerusakan. Iya.
Terus konflik dan perpecahan. Jadi konflik antar anggota komunitas dapat menghalangi pengembangan. Ya, ini juga banyak sekali ya karena identitas banyak, maka konflik budaya juga banyak gitu. Ya, ini juga yang harus dicarikan solusinya. Nah, apa strategi efektif ya? Yang pertama, partisipasi aktif dan pendekatan kolaboratif. Partisipasi aktif artinya anggota komunitas dalam proses pengambilan keputusan semua terlibat. Ya, jadi menciptakan rasa kepemilikan dan meningkatkan efektivitas program. Kalau orang merasa bahwa itu adalah idenya atau itu adalah untuk kepentingannya, maka biasanya mereka bisa ikut. Kemudian pendekatan kolaboratif bahwa tidak bisa hanya sumber daya yang dalam desa saja yang kita ini, tetapi harus bekerja sama dengan pihak lain, pemerintah, ada perusahaan, LSM ya. Jadi itu semua bisa membantu komunitas untuk meningkatkan diri, mengembangkan dirinya. Ya, ini intinya. Jadi pengembangan komunitas adalah proses yang berkelanjutan. Jadi melalui partisipasi aktif, kolaborasi, dan pendekatan holistis tadi itu, komunitas dapat mengatasi tantangan dan mencapai masa depan yang lebih baik dan sejahtera. Oke, untuk pertanyaan berikutnya adalah kira-kira upaya apa yang bisa dilakukan oleh satu komunitas untuk melestarikan budaya lokal? Oke, silahkan. Jadi ada 3 pertanyaan yang Anda jawab dalam pertemuan ini. Baik, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.